Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdan Daifi, NIM 2205020081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial secara umum adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perdebatan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Perbedaan yang cukup jauh akan memicu terjadinya ketimpangan, mulai dari perlakuan orang sekitar yang berbeda sampai terjadinya risiko ketidakadilan. Bentuk ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah beragam dan bisa saja dialami secara langsung oleh diri sendiri, mulai dari perbedaan perlakuan orang lain terhadap mereka yang kaya dengan yang miskin, antara mereka yang cantik atau tampan dengan mereka yang kurang rupawan, hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, adil untuk orang yang kaya tapi tidak untuk orang miskin. Perbedaan akses pendidikan di desa dan di kota, perbedaan fasilitas umum di desa dan di kota, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk ketimpangan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab memang faktor pemicunya sangat beragam. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan tidak baik dan tidak adil jika berhadapan dengan mereka yang status sosial, ekonomi, dan budayanya yang dianggap lebih unggul atau lebih tinggi. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam kehidupan sosial tentunya tidak terbentuk begitu saja tanpa memiliki alasan atau penyebab yang jelas. Dilansir dari berbagai sumber, ketimpangan ini bisa muncul karena ada dua faktor penyebab, yaitu pertama faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor internal bisa membuat seseorang berperilaku tidak adil dan mau menang sendiri. Faktor internal pula yang menyebabkan seseorang bisa menyadari bahwa ada kondisi ketimpangan tengah dihadapinya saat mengalami suatu kejadian, pengalaman, dan lain sebagainya. Faktor internal ini lebih merajuk pada kualitas individu atau seseorang yang terbilang terbatas. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor penyebab kedua dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal, yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seseorang untuk mencegah maupun mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Adanya faktor eksternal membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang, melainkan memang ada sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seseorang dalam masyarakat susah untuk berkembang. Misalnya saat bekerja di sebuah perusahaan, ada aturan yang bisa memangku jabatan tinggi adalah dari pihak keluarga pendiri. Kebijakan seperti ini akan menghalangi karyawan tanpa hubungan darah dengan direksi kesulitan untuk menjabat jabatan strategis, sehingga kebanyakan dari mereka akan selalu menjadi bawahan dan susah untuk mengembangkan karirnya. Faktor lain pemicu ketimpangan sosial yang pertama kondisi demografis. Demografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhi kondisi demografi ini menyebabkan perbedaan masyarakat satu dengan daerah lain. Contohnya, jumlah penduduk dan persebaran penduduk di suatu daerah. Yang kedua, kondisi pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial. Semakin tinggi dan merata pendidikan di suatu daerah, maka semakin banyak sumber daya manusia yang memadai. Contoh faktor pendidikan yaitu anak-anak yang di sekolah di daerah terpencil mendapatkan fasilitas pendidikan kurang, sedangkan anak yang sekolah di kota mendapatkan fasilitas yang mencukupi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Penyebab utama ketimpangan sosial karena ekonomi. Contohnya suatu daerah memiliki pendapatan dan pembangunan ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini sumber daya dan faktor produksi antar wilayah berbeda. Contoh ketimpangan sosial ekonomi yaitu barang produksi suatu daerah menghasilkan lebih banyak dibanding daerah yang kekurangan sumber daya. Yang keempat, kemiskinan. Setelah ekonomi faktor penyebab ketimpangan sosial karena kemiskinan, kemiskinan struktural dari faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat di suatu wilayah mengalami kemiskinan. Yang kelima, kesehatan. Ketimpangan sosial terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan. Contohnya beberapa daerah yang belum pernah mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai.
Padahal puskesmas dan rumah sakit mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang keenam, letak geografis. Suatu negara memiliki geografi yang berbeda. Contohnya saja Indonesia negara kepulauan. Pulau-pulau kecil belum dikelola dengan baik sehingga terjadi ketimpangan. Yang ketujuh, kurangnya lapangan kerja. Ketimpangan sosial terjadi ketika suatu negara memiliki jumlah pengangguran lebih banyak. Penyebabnya karena kurangnya lapangan kerja, sehingga pencari kerja harus bersaing. Dampak kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan pengangguran bertambah, diskriminasi hingga kriminalitas. Selanjutnya, upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Yang ketiga, memberikan pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat, masyarakat diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Suatu negara meningkatkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi. Pemindahan penduduk transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan lebih banyak program beasiswa, mengadakan kursus, bimbingan, dampingan keterampilan, dan lain sebagainya. Mobilitas geografis saat ini upaya untuk meratakan jumlah penduduk di seluruh wilayah. Sebab satu wilayah yang terlalu padat membuat persaingan kerja meningkat dan memunculkan angka pengangguran terlalu tinggi. Menciptakan peluang kerja bisa dengan mendorong masyarakat berwirausaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Menyalurkan bantuan sosial yang tepat pada sasaran agar masyarakat kurang mampu dan layak dapat bantuan sosial bisa terbantu untuk hidup yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang terakhir, memberantas kekurangan gizi atau gizi buruk di masyarakat. Dengan menyediakan makanan bergizi, menggandeng sejumlah pihak, sebab gizi buruk bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menyebabkan ketimpangan semakin parah di masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.